Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik cara pemerintah dalam menghadapi pandemi corona. Koalisi menilai cara pemerintah memberikan informasi terkait keberadaan penyakit ini jauh dari memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat. Apakah keberadaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bisa menjawab kritikan ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Menara Kompas, sebelah saya ada tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden, Pak Sigit Pamungkas. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Lalu Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, Mbak. Di sebelah Pak Wawan ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI, Zubairi Jurban. Selamat malam Pak Zubairi. Selamat malam. Kabar baik ya. Lalu Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar. Selamat malam Bung Haris. Malam. Ini karena kebetulan kita bersiaran setelah mendengar breaking news tentang keadaan Pak Budi Karya Sumadi. Saya mau tanya dulu kepada Pak Zubairi. Pak Zubairi, ini kan kemarin sempat Pak Budi Karya Sumadi memang tidak muncul di hadapan publik selama lebih dari sepekan. Sempat ada bantahan bahwa waktu itu Pak Budi Karya Sumadi dinyatakan tifus. Nah, apa yang kemudian apakah tifus dengan corona ini gejalanya yang sama sehingga waktu itu sempat dinyatakan bahwa Pak Budi memang menderita tifus dan baru dicek untuk corona belakangan ini? Iya, persamaan dengan tifus adalah panas dan gejala utama dari corona COVID-19 ini juga panas. Jadi persamaannya di sana. Kalau pasien panas tentu dugaannya macam-macam. Paling sering misalnya typhoid fever, kemudian demam berdarah. Nah, kalau kemudian lanjutannya dengan batuk agak sesek, nah itu menjadi beda. Kemungkinannya adalah radang paru, bronchopneumonia, bisa juga misalnya karena TBC. Pada seorang yang tampaknya sehat dengan kondisi sekarang, dengan banyak perjalanan, maka mungkin sekali dokternya bisa memikirkan salah satu kemungkinannya adalah corona. Jadi kalau di ronsen akan ketemu radang paru, pneumonia. Nah, pneumonia ini bisa karena radang kuman pneumonia biasa, bisa juga karena virus yang sedang kita bahas sekarang. Nah, kalau pada keadaan di situ tentu kemudian perlu dikirim sampelnya ke laboratorium Balitbang untuk memastikan. Oke, yang jelas kami mencatat pada awal bulan Maret, Pak Budi Karya Sumadi masih beraktivitas. Waktu itu sempat bertemu dengan wartawan, sempat menggelar rapat, waktu itu di istana juga, sempat ada acara dengan beberapa media massa, kemudian sempat bertemu dengan beberapa delegasi dari luar negeri. Nah, kalau kemudian saat ini Pak Budi Karya Sumadi dinyatakan positif COVID-19, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian ketika pada saat acara-acara yang beliau hadiri awal Maret itu sudah bisa mengindikasikan bahwa ada beberapa orang yang kemungkinan bisa jadi tertular? Benar sekali, jadi harus di kontak tracing 14 hari sebelumnya itu, atau bisa dikatakan beberapa hari menjelang beliau pertama kali sakit, itu harus mulai dilakukan kontak tracing. Siapa saja yang ada di jarak terdekat dengan beliau, termasuk teman-teman dari media yang ada di situ, perlu juga untuk diperiksa. Kalau kemudian salah satu kegiatan terakhir Pak Budi Karya sebelum akhirnya sakit waktu itu, yang waktu itu diperkirakan sebagai tifus, adalah rapat di istana. Apakah kemudian istana juga harus, seluruh warga istana, seluruh kabinet harus dites juga? Iya, ini virus ini rupanya tidak memandang pangkat. Betul. Jadi rupanya Menteri Kesehatan Inggris kena, istri Perdana Menteri di Kanada kena, Tom Hanks kena, sekarang Menteri Perhubungan kita. Artinya kalau ada rapat di istana, ya maka perlu juga kontak tracing standar biasa. Jangan diistimewakan, enggak usah itu nanti bahaya. Nah, pada waktu terkena bisa terlambat. Apakah Anda mau bilang bahwa semua yang waktu itu hadir dalam rapat harus dites untuk COVID-19? Iya, khususnya yang berjarak kurang dari 2 meter. Kalau hampir semuanya interaksi dalam jarak 1 meter misalnya, ya menjadi perlu. Cuman harus diperhatikan beliau sakit tanggal berapa, rapat di istana tanggal berapa. Nah itu perlu diperhitungkan. Yang jelas ini tadi kami sedikit belum benar-benar mencari karena waktunya sangat terbatas. Tapi yang jelas ada rapat waktu itu soal corona juga di awal Maret. Jadi ini memang harus ada tracing juga
terhadap benar sekali. beberapa anggota kabinet ya. Ya. Bung Sigit, kalau sudah seperti ini, kesiapan istana seperti apa? Ya, kesiapan istana sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa membentuk gugus tugas percepatan penanganan corona. Nah, gugus tugas ini melibatkan 12 kementerian terkait untuk mengatasi ini sebentar. secara cepat. Itu kan untuk yang masalah nasional. Spesifik untuk permasalahan positifnya Pak Budi Karya Sumadi, ini kan tidak bisa tidak. Jangan-jangan memang ada kontak sebelumnya dengan anggota kabinet. Nah, akankah saat ini, mungkin besok, Pak Presiden misalnya, atau para menteri, kemudian di depan publik ramai-ramai mencoba untuk melakukan tes corona, apakah itu kemungkinan bisa dilakukan? Protokol penanganan terhadap individu yang terkena corona 19 itu kan sudah ada gitu. Jadi tinggal kita ikuti protokol itu. Tidak membedakan antara ini pejabat atau tidak. Jadi semua protokol kita ikuti dan termasuk tadi tracing terhadap siapa pernah berinteraksi dengan beliau tentu akan dilakukan oleh istana. Jadi kita memperlakukan semuanya sesuai dengan standar protokol yang sudah ada. Termasuk Pak Budi terkena ataupun siapa lagi terkena, maka protokol-protokol itu yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan memang setelah di-trace ada kontak dengan para menteri yang lain, anggota kabinet yang lain, pasti akan mengikuti standar protokol yang sudah ditetapkan bersama ya? Betul sekali. Jadi kalau kemudian nanti juga mengakibatkan ada individu lain terkena COVID-19 ini tentu juga akan dilakukan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Tidak ada pengecualian apakah ini pejabat atau warga negara biasa, semua mengikuti standar protokol. Kalau kemudian di pertemuan itu atau rapat itu terbukti dilakukan pada masa inkubasi ketika diperkirakan Pak Budi Karya Sumadi pertama kali kontak virus corona ini, apakah kemudian istana bakal didisinfektan atau seperti apa begitu? Bisa jadi. Jadi intinya adalah bahwa semua protokol yang bahwa kalau tempat itu memang ada yang terkena COVID-19 maka dilakukan disinfektan. Kemudian individu-individu yang terkena kontak itu juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan kemudian ketika pemeriksaan diindikasikan itu dilakukan ada isolasi diri. Dan kemudian juga langkah lebih lanjut kalau memang kemudian terbukti terkena COVID ya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi standar atau prosedur protokol yang sudah ditetapkan itu akan dilaksanakan oleh istana. Sampai saat ini Pak Jokowi belum ada respons ya soal Pak Budi Karya ya? Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi tentang itu. Pak Wawan, ini kalau sampai kemudian menteri kena, Anda kan kemarin Pak Jokowi sempat bilang bahwa dengan bantuan BIN begitu dan juga Polri akhirnya bisa men-trace 80 orang setelah kasus yang awal-awal. Nah, untuk spesifik yang ini, BIN sempat tahu nggak? Jadi kita kan terus melakukan upaya-upaya siapa yang berhubungan dengan siapa. Kemudian juga dari pemeriksaan thermal itu juga kita selalu koordinasi, di perbatasan dengan koordinasi. Kemudian di tempat-tempat publik yang juga melakukan itu. Nah, bagi yang ketemu di cara pemeriksaan seperti tadi ya langsung kita minta supaya itu diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan sudah jelas ya siapa yang berkewajiban dengan rumah sakit mana menjadi rujukan seperti itu. Akankah kita bisa tahu di mana Pak Budi Karya itu pertama kali tertular virus ini? Kalau itu mesti ditrace kepada siapa saja. Beliau berhubungan kan kelihatan ya. Kemudian dari ajudan juga bisa Pasti saat ini sudah jalan ditrace? Ya, sekarang terus kan disusuri ini supaya tidak terjadi perluasan dan penyebaran. Dan kita memang ini salah satu upaya untuk membatasi pergerakan meluasnya itu ya dengan cara siapa saja itu langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Ini lebih kepada pencegahan, kemudian dilakukan mitigasi. Responsnya dong. Responnya soal Pak BKS dan juga soal apa yang sudah diterangkan oleh para narasumber yang lain. Budi Karya, saya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Dan juga menurut saya begini nih kalau ditutupin, akhirnya cepat atau lambat menunjukkan signal penyebaran virus itu dari sekitar istana sendiri. Ini kan ring satunya presiden. Dan itu artinya
Presiden sendiri tidak bisa memastikan kolega-kolega pembantunya yang cuap-cuap ngomong kita bakal sehat sendirinya, Menkes kan ngomong gitu kan, tinggal bilang nggak usah takut, virus corona nggak ada izin. Temennya sendiri sesama kolega menteri nggak dengerin dia ngomong. Atau omongannya dia nggak efektif buat ngelindungin teman-temannya sendiri sesama pembantu presiden. Ini message penting secara politis. Peristiwa ini Pak Budi Karya itu sampai pesannya itu lewat badan, sakit. Oke. Untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan itu nggak siap. Jadi menurut Anda memang ada yang ngadapin wabah ditutup-tutupi dari ini. awal? Ini bencananya dua menurut saya. Bencana corona dan bencana buruknya tata kelola pemerintahan. Dan itu memperburuk situasi yang pertama. Memperburuk bencana corona itu. Baik. Jadi negara maju saja, Kanada, Inggris, yang secara ekonomi diakui gitu ya, Singapura, itu mendeklar keberbahayaan ini. Dan kita belum? Cristiano Ronaldo bikin pernyataan khusus Oke. di Instagram ini hari. Dan kita berat hati, nggak tahu berat apa, hanya mau Menteri Ekonomi ngumumin 1 triliun, ya kan? Sejumlah kepala daerah sudah ambil inisiatif. Oke. Sampai BIN aja yang mestinya nyari Masiku sama Nur Hadi ikut-ikutan ngurusin corona. Tapi presidennya tetap nggak mau nyatakan ini darurat nasional. Apakah kemudian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bisa jadi jawaban? Nanti akan saya tanyakan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.